Pak, berhenti Pak. Pak, udah ya Pak. Jangan halangi saya mau bertemu dengan Jody. Bapak tidak boleh sembarangan memasuki kantor ini. Aku yakin Putri ada di sini. Apalagi tadi ibu sama bapak akhirnya bilang kalau Putri pernah berniat nemuin Jody. Karena Putri pengen minta Jody untuk gak ganggu hidupnya lagi. Bapak sekarang minggir deh. Saya mau ketemu sama Jody. Maaf Pak Jody. Jody! Pak. Maaf Pak Jody. Pak Pangeran memaksa memasuki kantor ini. Kami sudah berusaha menahannya Pak. Akhirnya kami mempersilahkan dia masuk Pak. Gak apa-apa, kamu boleh keluar. Baik Pak. Di mana Putri? Putri nggak ada di sini. Jawab pertanyaan gue sekarang, Jod. Putri ada di mana? Gue tahu dia pasti kesini dan lo manfaatin dia lagi untuk rencana busuk lo kan? Sekarang Putri ada di mana? Pangeran, lo lihat sendiri kan? Putri nggak ada. Gue gak percaya sama lo. Sesuai keinginan kamu, Put. Gua nggak boleh kasih tahu ke Pangeran kalau Putri datang ke sini. Pangeran, lu boleh cari satu kantor gua. Silakan kalau lu mau cari Putri. Tapi memang Putri nggak ada di sini. Lo bisa stop gak sih, Jod? Stop dengan semua kebohongan lo, dengan semua omong kosong lo ini. Lo pikir setelah semua yang lo lakuin, gue akan percaya sama lo? Enggak. Sekarang kasih tahu ke gue Putri ada di mana. Gue mau ketemu sama istri gue. Gua nggak tahu Putri ada di mana dan gue senang lu datang ke sini. Karena gue mau minta maaf sama lo. Ya gue tahu ini memang gak gampang buat lo atas apa yang udah gue lakuin. Cuma gue benar-benar minta maaf sama lo. Gue akan lakuin apa aja supaya lo bisa maafin gue. Lo mau gue berlutut? Gue berlutut. Lo ngapain sih? Berdiri sekarang. Gue akan berlutut supaya lo maafin gue. Gue akan lakuin apa aja. Yang penting lo maafin gue. Lo enak banget ya ngomong. Lo pikir setelah semua yang lo lakuin sama gue, sama istri gue, sama sahabat-sahabat gue, dengan lo minta maaf kayak gini, gue akan maafin lo? Gue akan lupain semua yang udah lo lakuin sama gue? Ya. Percuma, Jod. Mau lo minta maaf beribu-ribu kali di depan gue, mau lo bersujud di depan gue beribu-ribu kali, itu semua gak ada gunanya. Karena apapun yang lo lakuin, itu gak akan bisa muter balik waktu. Berapapun lo minta maaf sama gue, sahabat gue gak akan balik, Jod. Sahabat gue meninggal dan itu karena lo. Dan lo pikir segampang itu lo minta maaf? Sebenarnya gue nggak boleh sih bohong kayak gini, tapi gue nggak ada pilihan lain. Gue juga ngelakuin semua ini demi Pangeran. Putri beneran gak ada di kantornya.
Tapi kenapa tadi ibu sama bapak bilang kalau kemungkinan Putri ke kantor karena mau ketemu Jody? Halo sayang, Halo sayang. Sayang, kamu ada di mana? aku di pengadilan agama. Kenapa sayang? Oh, kamu udah di sana. Kamu jadi ke sana? Iya, aku baru aja sampai. Soalnya tadi taksinya muter dulu, jadi agak lama di jalan karena jalan yang biasa ditutup. Emangnya kenapa? Oh, enggak apa-apa sayang. Aku cuma mau tahu keberadaan kamu doang di mana. Aku pikir kamu nggak jadi ke sana. Jadi kok, jadi. Yaudah nanti aku kabarin kamu lagi ya sayang, soalnya aku mau masuk ke dalam. Ya udah ya, kabarin aku ya sayang. Take care, bye-bye. Ya, bye sayang. Gue harus cepat sampai ke gedung pengadilan, karena gue khawatir pangeran mau nyusul gue juga ke sana. Bang, ini ke arah Koja ya, gedung pengadilan agama. Bang, agak cepet dikit ya, soalnya saya buru-buru banget, jadi ngebut aja bawa motornya. Tapi hati-hati. Ya, siap, Bu. Permisi Pak Jody, Bu Putri. Maaf saya mengganggu. Kebetulan tadi saya dari lobi, dan saya melihat Pak Pangeran, suaminya Bu Putri, nekat nerobos masuk ke kantor kita. Padahal security udah mencoba untuk menjegatnya, Pak. Pangeran mau kesini? Sepertinya begitu, Pak. Ya udah, makasih. Kamu boleh balik kerja. Baik, saya permisi, Pak. Saya permisi, Bu. Saya memang ada bilang sama security kalau nggak boleh ada sembarang orang masuk ke sini. Makanya pangeran ditahan. Tapi kalau memang kamu izinin, saya akan suruh security untuk mengizinkan pangeran naik ke atas. Saya emang nggak berharap untuk suami saya datang ke sini dan lihat saya temuin Bapak. Karena saya nggak mau suami saya salah paham. Saya datang ke sini karena emang kemauan saya sendiri. Sayang. Tapi waktu aku telepon Putri, dia bilang dia udah sampai di pengadilan. Jadi harusnya perempuan yang tadi naik ojek itu bukan Putri dong. Tapi nggak ada salahnya kan kalau aku cek lagi. Aku penasaran banget. Bang, nggak bisa nyelip aja apa? Ya, depan lagi padat banget, Bu. Aduh, nyelip aja bang, saya buru-buru banget. Ya, Mbak. Ojek itu udah duluan jalan. Aku jadi nggak bisa mastiin deh. Penumpang di ojek tadi itu beneran Putri atau bukan. Semoga aja mereka cuma mirip. Karena aku yakin Putri udah ada di pengadilan agama dan nggak pernah bohongin aku. Oke. Oh, come on, man. Jangan banyakkan pemanasan. Let's get started. Oke. Come on! Come on, Tristan! Bangkit. Hei, gue tahu kenapa lo ngajakin gue bertarung. Karena lo pengen ngabisin gue kan? Supaya lo nggak perlu ngakuin semua perbuatan busuk lo. Dan soal Mel, lo pura-pura baik di depan Mel. Tapi lo sengaja jauhin Mel dari keluarganya. Supaya lo bisa deket lagi kan sama Mel. Ngaku lo!
Emangnya kenapa kalau gue deketin Mel lagi? Hah? Bener kan? Lu masih mencintai Mel kan? Sampai kapanpun perasaan gue ke Mel gak bakal berubah. Gue bakal masih cinta sama Mel. Kenapa Rizky ngomong gitu? Apa itu berarti Rizky emang belum bisa sepenuhnya ngelupain Mel dan masih cinta sama Mel? Tapi kenapa selama ini dia ngomong cinta ke aku? Enggak, aku nggak boleh kabur sekarang. Karena ini kesempatan aku lihat seperti apa Rizky sebenarnya. Aku harus cari tahu semua hal yang udah Rizky sembunyiin dari aku. Lu udah ngancurin hubungan gue sama Mel. Dan lo juga udah ngancurin hubungan gue sama Mel. Jadi lo harus terima resikonya. Kalau Mel gak bisa hidup bahagia sama gue juga bakal bikin hidup lo sama Mel gak bahagia. Aku gak nyangka kamu ternyata selama ini seperti ini, Ki. Padahal selama ini aku selalu ngusahain yang terbaik buat kamu. Dan menjamin kamu bisa hidup nyaman.